Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Materi ilmu waris kita tinggal sedikit ini. Paling tinggal 2 kali pertemuan lagi. Iya, mudahan, karena yang di belakang ini agak rumit perhitungannya. Kita masuk dalam pembahasan Dawil Arham. Dawil Arham ini Pak adalah keluarga yang dia tidak ada jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada paman, tapi paman dari ibu. Paman dari ibu. Paham? Ini kan keluarga kan? Tapi dia dihubungkan oleh ibu, maka nggak dapat secara asal. Nah, kalau nggak ada yang lain, maka nanti dia bisa mengambil, tapi mengambil jatah dari ibu. Contoh lagi, ada cucu, tapi cucu dari anak perempuan. Dalam ilmu waris Pak, segala yang dihubungkan oleh perempuan itu nggak dapat. Cucu perempuan, paman dari ibu, itu nggak dapat. Kenapa? Karena dihubungkan oleh perempuan. Maka dilihat nanti kalau sekiranya tidak ada ashabul fardi, yaitu orang-orang yang sudah dapat jatah, atau asoba, orang-orang yang mendapatkan sisa, baru dia baru dia boleh mendapat. Contoh gambarannya seperti ini. Ada seorang meninggal, ahli warisnya itu cucu perempuan dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan Pak, terus nikah, dia punya anak. Nah, anaknya ini laki-laki atau perempuan gak ada masalah. Paham? Yang jelasnya dia dihubungkan oleh cucu perempuan dari anak perempuan. Terus ada lagi paman dari ibu. Cucu perempuan dari anak perempuan. Maka kita lihat, ahli warisnya hanya ini aja, gak ada yang lain, gak ada bapaknya, gak ada ibunya, gak ada anaknya, yang ada hanya ini. Maka nanti dilihat siapa yang menghubungkannya ini. Yang menghubungkan ini adalah anak perempuan kan? Ya kan? Yang menghubungkan ini ke si mayit. Ini yang menghubungkan adalah ummul ibu. Maka dia mengambil turunan dari warisan ibu ini. Ibu dapat 1/6 kalau ada anak. Binti anak perempuan kalau dia sendiri dapat 1/2. Nah, dia turunan. Si ini dapat dari turunan ibu. Si cucu ini turunan dari anak perempuan. Maka KPK-nya 6, 3, 1 terjadi rot. Ya. Jadi harta dibagi 4, 3 bagi cucu perempuan, 1 bagi paman dari ibu. Jadi dilihat siapa yang menghubungkan dia. Nah, jatahnya ini turun ke sini karena ini nggak ada. Ini Pak, kalau kita punya anak perempuan, dia sudah punya cucu atau cicit atau apalah gitu, tapi dihubungkan oleh perempuan. Nah, ini nggak dapat secara hukum asal. Karena nggak ada ahli waris yang lain, maka dia dapat. Namanya ini apa? Zawil Arham, kerabat yang dihubungkan oleh nasab. Kalau dihubungkan oleh istri atau hubungkan oleh pernikahan, maka nggak dapat. Contoh, ada seorang meninggal, ahli warisnya itu hanya ipar, nggak ada yang lain. Iparnya saja, saudara istrinya, ipar laki-laki atau ipar perempuan.
atau ponakan istri. Ponakan istri. Kan yang meninggalkan suaminya kan? Maka ini nggak ada sama sekali dapat. Kenapa? Karena nggak ada hubungan nasab. Ya kan? Nggak ada hubungan kekeluargaan. Ini hubungan apa? Hubungan keluarga istri, bukan keluarga suami. Jadi ini nggak dapat. Nah, ini gambaran zawil arham, Pak. Orang-orang yang mendapatkan warisan jika ashabul fardi nggak ada dan asoba nggak ada. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, ini sebelum kita masuk permasalahan ini? Oh, kemarin Bapak nggak hadir. Kemarin. Ada pembahasannya kemarin. Ada rekamannya tuh, Pak, dilihat. Baca akhir enggak? Ini sebentar dulu. Kalau sekiranya nanti kita mengambil pendapat bahwa keluarga ini nggak dapat, maka nanti hartanya dikemanakan? Dikembalikan ke baitul mal kaum muslimin. Ini kalau nggak ada apa? Ahli warisnya. Nah, kalau sekiranya kerabat jauh, sepupu satu kali kah, atau ada yang jauh-jauh banget keluarga, nanti didatangkan itu. Untuk apa? Untuk menerima warisan si mayit ini. Nah, berikutnya. Iya. Jadi kalau sekiranya dia satu keturunan, anak ini anak keturunan gitu, maka nanti yang dekat menghalangi yang jauh. Contoh, ini ada anak perempuan ini, Pak, ya. Anak perempuan, taruhlah Fatimah. Fatimah ini lahir dari Salman, bapaknya. Bapaknya ini Salman. Fatimah ini nikah, dia punya anak namanya taruhlah Aisyah. Fatimah punya anak Aisyah. Aisyah ini nikah lagi, dia punya anak namanya Zainab. Secara hukum asal, tak kalah si Salman ini meninggal, maka si Aisyah ini tidak dapatkan. Taruhlah ini sudah mati duluan. Nah, taruh sudah mati duluan ini, kena corona. Salman meninggal belakangan. Salman meninggal, yang ada hanya cucu. Cucu laki-laki atau perempuan gak ada masalah. Tapi dia dihubungkan oleh perempuan, Fatimah. Nah, nanti, Pak, kalau sekiranya si cicit ini ada, si cucu juga ada, maka nanti si cicit nggak dapat, karena yang dekat menghalangi yang jauh.
Paham Pak? Yang dekat menghalangi yang jauh. Jadi si Aisyah ini menerima warisan dari apa? Dari Salman. Tapi turunan dari Fatimah. Fatimah ini dapat setengah kan? Nah, berarti dia si Aisyah ini dapat setengah turunan. Tapi kalau sekiranya si Fatimah hidup, si Aisyah nggak dapat. Kalau sekiranya Salman ini punya anak laki-laki taruhlah namanya Ahmad. Maka selesai si Aisyah, si Zainab ini nggak dapat. Karena ada ini, Ahmad ini. Si Fatimah kalau dia masih hidup dapat. Tapi karena dia sudah meninggal, si Aisyah aja saja ada, maka Aisyah yang nggak dapat. Dia ambil semua warisan si Ahmad ini. Nah ini kalau yang satu jihad, satu turunan, anak semua ini kan dianggap anak ini Pak. Kalau dalam dalam bahasa Arab, ini semuanya anak. Kalau kita ada istilahnya cucu cicit dan seterusnya. Nah kalau sekiranya berbeda satu anak, satu bapak, satu paman dan yang lainnya, maka tidak saling menghalangi. Contoh ada anak, tapi turunan dari anak perempuan, apa istilahnya cucu lah ya, cucu dari anak perempuan. Ketemu saudari, anak dari saudari perempuan. Cucu dari anak perempuan sama anak dari saudari perempuan. Maka di sini nanti nggak saling menghalangi. Karena jihadnya dia berbeda. Ini kan beda, ini anak, ini saudara kan? Ini anak, ini saudara. Maka mereka berdua ini saling mendapatkan warisan. Cucu nanti dapat setengah, ini dapat sisa. Hah? Iya. Iya sisa dia asoba ma'al ghair. Iya. Dia asoba ma'al ghair. Saudari dengan anak kan, anak perempuan. Apa? Iya, ponakan, tapi dihubungkan perempuan. Kalau ponakan dari laki-laki, dia dapat nanti kan. Cuma dihubungkan perempuan dia. Perempuan itu pemutus nasab dan pemutus warisan. Jadi tak kala Rasulullah meninggal dunia Pak, datang Fatimah minta warisan ke Abu Bakar As-Siddiq. Berdalil dengan firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayaini, di surah An-Nisa, bahwa saya ini anak, saya berhak mendapatkan warisan dari bapak saya. Akan tetapi Abu Bakar ini punya dalil lain, bahwa al-anbiya nahnu anbiya lan waris, tidak mewarisi harta. Ya sudah, berarti Fatimah enggak mendapatkan warisan. Karena para nabi itu tidak mewarisi harta, tapi mewarisi ilmu. Innama yuwarrisul ilma. Jadi Fatimah di sini, tak kala dia meninggal dunia, terus cucunya kan Hasan dan Husain kan? Maka Hasan dan Husain ketika Rasulullah meninggal dunia maka enggak dapat. Kenapa Pak? Karena dihubungkan oleh perempuan. Jadi Hasan dan Husain mendapatkan dari bapaknya saja.
yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, baca sekarang keadaan pewarisan. Nah, stop dulu. Nah, sekarang ini keadaannya kalau nggak ada suami atau nggak ada istri. Nggak ada suami, nggak ada istri. Contohnya ada ahli waris ini bibi. Bibi dari bapak. Ya kan, bibi dari bapak. Dia sendiri nih. Maka dia dapatkan seluruh warisan bibi ini. Nah, nggak ada yang lain. Yang meninggal siapa di sini, Pak, kira-kira? Yang meninggal anak ponakannya dia, anak si bapak ini. Maka si bibi di sini mengambil seluruh warisan. Nah, kalau sekiranya bibinya itu 3, bibinya 3, saudara bapaknya ini 3 orang, 3 orang bibinya. Maka nanti harta dibagi 3, layaknya asobah. Paham, Pak? Hartanya dibagi 3. Kalau hartanya 30 juta, ya udah bibi-bibi ini dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dari apa? Dari ponakannya. Kalau sekiranya bibinya berbeda, bibi satu dari ibu, satu dari bapak. Kita kasih gambaran. Satu dari bibi bapak sama satu bibi ibu. Nah, di sini maka dilihat siapa yang mewaris, siapa yang turunan ke siapa ini. Ini kan turunan dari bapak kan? Ini turunan dari ibu. Maka ibu dari bapak ini dapat 2, bibi dari ibu ini dapat 1. Kenapa? Karena ini laki-laki, ini perempuan. 2-1. Ini kalau kita berbicara bibi. Paham, akhi, enggak? Jadi hartanya dibagi 3, 2 jatah bibi dari bapak, 1 bibi dari ibu. Sebagaimana layaknya kalau anaknya meninggal, yang ada hanya bapak dan ibu, maka harta dibagi 2-1. Iya, jatah si ibu ini diambilnya. Bibi ini mengambil jatah dari ibu ini. Bibi ini mengambil jatah dari bapak. Ini kalau berbeda anunya apa namanya? Yang menghubungkannya. Oh, nanti terjadi ingkisar lagi kalau gitu kan? Kalau ini kan dia satu orang tapi banyak kan, satu kelompok tapi berapa orang gitu. Kalau ini, kalau kita tambah di sini bibinya di sini 3, di sini 4, maka nanti terjadi ingkisar lagi. Terjadi kasru lagi kan? Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, ini? Ini jarang sih terjadi, biasanya rata-rata kan ada ahli warisnya kan? Kalau ini kalau kemungkinan tidak ada ahli waris, yang ada hanya keluarga yang nggak dapat secara hukum asal, nah baru dicari-cari, dikorek-korek, ini mana nih? Siapa yang menghubungkannya nih?
Kalau sudah diketahui bahwa dia memang punya keluarga, tapi nggak jelas keberadaannya kemana gitu, apakah pulang atau ini, nanti ada pembahasannya namanya harta tertahan. Harta tertahan itu, harta itu nggak boleh dibagi, ditahan sampai jelas statusnya keluarganya itu mati atau enggak. Nggak ada hitungan berapa lamanya, ditunggu aja. Enggak, dia tertahan. Nanti ada pembahasan perhitungannya, Pak. Nah, kita masuk sekarang ini, baca yang kedua yang ada istri. Nah, itu. Jadi KPK-nya nanti 6, 1/6 1, kemudian 1/6 1 tambah 1 sisa, dan 1/2-nya 3. Ini jatah dari cucu perempuan dari anak perempuan. Jadi dilihat siapa yang menghubungkannya. Nah, kita sekarang dihapus dulu, masuk aja dalam permasalahan pembagian sekarang, Pak. Kita mau membagi harta. Si mayit ini berapa jumlah hartanya, bagaimana cara membaginya? Dihapus saja. Jadi sistem pembagiannya sekarang. Ini nanti berlaku bagi uang, rumah, tanah, aset, nanti dibaginya sama. Sistem pembagiannya. Jadi sekarang kita akan masuk ke ini, intinya pembagian. Contoh, Pak, ada seorang janda kaya raya, terus dia nikah, baru berapa bulan nikahnya gitu, terus meninggal dunia. Ahli warisnya itu suami, zaujun. Ahli warisnya ini suami. Bukan suami yang pertama ya, suami yang kedua. Karena suami yang pertama nggak boleh lagi, nggak ada hubungan. Ahli warisnya itu suami, kemudian anak perempuan 1. Anak perempuan 1. Anak perempuan dari mana ini? Dari istri. Bawaan. Iya. Atau anak dari hasil pernikahannya dengan ini. Gak ada masalah, paham? Suami dapat 1/4. Anak perempuan dapat 1/2. KPK-nya 4. 4 bagi 4 1. Kemudian 4 bagi 2 2 plus 1. Jadi anak perempuan dapat 3. Nah, sekarang berapa total hartanya? Kita total, supaya total hartanya itu 4M. 4M. Banyak gitu. Maka cara pembagiannya 4M ini tinggal dengan 2 cara. Cara yang pertama, ini dibagi ke sini, hasil pembagiannya maka nanti tinggal dikali ke sini. Contoh 4 bagi 4 kan 1 ya, berarti 1M kan.
Kemudian dikali ke sini. Paham? 1 kali 1 berarti 1M. 1 kali 3 berarti 3M. Kayak gitu. Paham, Pak? Demikian juga rumah. Kalau rumahnya 4, tinggal dibagi aja. 4 bagi 4, 1 tinggal baru dikali. Paham? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini dikali ke sini. 4 kali 1 dibagi 4. 4 kali 3 dibagi 4. Hasilnya sama. Paham, Pak? Ini dua cara ini pembagiannya. Jadi kalau semuanya punya tanah, punya rumah, punya harta, dikumpulin semua, baru nanti dibagi ke sini, atau dikalikan ke sini, terus dibagi ke sini. Nah, selesai cara pembagian harta warisan. Cuma yang intinya itu kita tahu dulu ini dapat berapa ya, ini dapat berapa ya, KPK-nya berapa ya. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Kan banyak sekarang ini langsung mau bagi rata aja kan, Pak. Udah bagi rata aja, nggak usah pusing-pusing. Nggak boleh, ini zalim ini. Anak laki-laki sama anak perempuan langsung mau bagi rata aja, nggak boleh. Anak laki-laki ketemu anak perempuan, anak laki ketemu anak perempuan, maka ini 2, ini 1. Harta dibagi 3, ya kan? Harta dibagi 3. Kemudian dapat laki-laki 2, perempuan 1. Nah, ini Pak cara perhitungan harta yang ditinggal. Ini sudah keluar semua ya, keluar wasiat, keluar utang, keluar KPR rumah, KPR mobil dan yang lainnya keluar semua. Tinggal warisan yang ada. Kalau habis tinggal utang, Ustaz gimana? Ya nggak ada warisan utang. Ya nanggung si mayit kan. Kecuali inisiatif dari ahli waris, mau nggak patungan bantu orang tua. Paham Pak pembagiannya ini? Cara pembagiannya ada 2, dibagi atau dikali. Dibagi atau dikali. Hasilnya sama. Hah? Iya, tidak. Tidak ada kewajiban. Nanti datang kepada Rasulullah atau datang ke Baitul Mal atau datang ke tukang-tukang zakat itu, mintakan hidup maupun mati. Dalam artian Bapak punya utang nih, saya datang aja ke tukang pungut zakat itu. Pak, saya ada utang nih, tolong dibayarkan utang rumah. Ya udah, kalau dikasih alhamdulillah, dan seharusnya dikasih. Karena ini masuk dalam kategori al-ghorimin, orang-orang yang punya utang. Meninggal atau hidup? Iya. Datang ke ini tukang-tukang pungut zakat itu. Karena memang disebutkan di dalam surat Taubah ayat 60 itu. Al-ghorimina alaih. Dan orang-orang yang terlilit utang. Iya. Nggak boleh, ini kezaliman, dia harus ini. Secara asal dia nggak ada kewajiban gitu kan. Cuma ini inisiatif saja dalam rangka membantu orang tua. Kalau nggak dia kan tertahan kan. Nah, mungkin dia inisiatif kerja atau minta ke ini sumbangan-sumbangan gitu.
Itu kan sudah pembahasan awal Pak, yang bahwa hak harta itu, harta warisan itu kan 5 kan, bayarkan utangnya dia, bayarkan utang hartanya dia, pembahasan awal itu. Oh itu lebih mudah lagi kan, selesai berarti. Iya, lepas tanggungan dia sudah membebaskan. Kan banyak orang diam-diam aja, ya biar kamu sengsara gitu, dikubur biar kamu sengsara nggak bisa masuk surga. Kan ada yang kayak gitu. Bertahan, ada tanggungan. Hah? Apa nggak dengar? Kalau sekiranya ahli warisnya punya uang untuk nutupin utangnya, ya berarti nggak usah lagi minta kan? Nah itu, iya nggak apa-apa, datang aja. Iya, datang ke Baitul Mal, Hidayatullah, atau datang ke mana Lazis An-Nasai. Iya ini membayarkan utang. Bawakan aja ayat Al-Quran kan, itu bahwa al-ghorimin dapat zakat. Jadi banyak sekarang yang tukang-tukang pungut zakat itu kadang nggak dibagi 1/8 atau 8/8 gitu lah, dibagi-bagi. Banyak kadang dipentingkan untuk kepentingan gitu si tukang pungutnya. Kadang nggak disalurkan juga, nggak pas. Iya. Iya. Jadi fisabilillah itu Pak gambarannya seperti ini. Ada orang dia jalan-jalan ke Balikpapan gitu kan. Terus dia uangnya hilang atau uangnya dicopet. Dia safar nih ke Balikpapan. Terus mau pulang ke Samarinda, dia tempatnya di Samarinda. Maka dia boleh minta ke tukang zakat hanya sekedar perjalanan dia ke Samarinda. Kalau perjalanannya biayanya 35.000 tanpa AC, ya sudah itu 35.000 dikasih. Kalau mau ditambahkan lagi untuk biaya makan sehingga di Tahu Sumedang, ya silakan gitu. Kalau biaya perjalanannya melanjutkan. Ini Ibnu Sabil Pak ya, bukan fisabilillah. Ibnu Sabil. Kalau fisabilillah mereka yang berjuang di jalan Allah tapi tidak ada gaji dari pemerintah. Mujahid itu yang dia mengorbankan dirinya tapi nggak ada gaji dari pemerintah. Sama halnya dengan penuntut ilmu. Nah ini boleh dikasih penuntut ilmu ini karena bagian dari fisabilillah. Kalau pembangunan pondok pesantren ini bagian dari fasilitas kan. Istilahnya kalau kita mau kasih fisabilillah orang yang berjuang kan sama pedangnya, sama peralatan perangnya, kan? Iya bisa untuk pembangunan pondok pesantrennya dan yang lainnya. Seperti itu Pak. Karena bagian perlengkapan yang ustadznya itu lebih diutamakan. Iya, jadi zakat itu mungkin ini bagus yang kita bahas nanti di akhir-akhir ini ya, Ramadan ya. Zakat itu ada 6 Pak. Ada 6 macam. Ada 5 yang berkaitan dengan harta, ada 1 yang berkaitan dengan jiwa. Yang berkaitan dengan harta, yang pertama adalah zakatun naqdain, zakat alat tukar, emas dan perak. Kalau orang dulu kan emas dan perak kan. Nah sekarang kita uang. Kan? Ini kalau nisab dan haulnya sudah berlalu. Kemudian yang kedua adalah zakat bahimatul an'am, zakat hewan ternak. Meliputi kambing, onta dan sapi. Meskipun kita punya ayam jutaan ekor, nggak ada zakatnya, nggak ada kewajiban zakat. Bebek dan lainnya nggak ada.
Kemudian yang ketiga adalah zakatul zuru, zakat pertanian. Dan ini hanya khusus makanan pokok. Beras kalau kita di sini, kalau di Arab tepung, gandum, korma, kismis dan yang lainnya. Adapun buah naga, jeruk, ini nggak ada zakatnya, paham? Nggak ada kewajiban zakat. Kemudian yang keempat, urudut tijarah, zakat perdagangan. Jadi bapak kalau seorang pedagang, maka bapak harus memperhitungkan berapa modal saya awal berdagang, apakah mencapai nisab, maka nanti ada zakatnya. Kalau modal awalnya itu mencapai nisab, taruhlah modal awalnya 100 juta, maka nanti dia keluarkan zakatnya bareng dikumpulkan dengan apa? Barang yang tinggal dan keuntungan yang ada. Kemudian yang kelima, zakat rikas, barang temuan. Kalau kita gali-gali di bawah kolong rumah ternyata ada emas 1 kilo. Dikeluarkan nggak ini? Dilihat dulu. Kalau sekiranya emas ini terpendam sebelum datangnya Islam, maka baru dikeluarkan zakatnya. Kalau enggak. Kalau kita di Balikpapan ini mungkin Pak, karena ada kerajaan di Balikpapan yang dia hidup sebelum Islam datang, yaitu kerajaan Kutai Kartanegara. Nah ini berkaitan dengan harta. Dalam artian meskipun yang punya harta ini orang gila atau orang orang yang masih kecil, tetap wajib keluar hartanya. Kan? Karena nggak berkaitan dengan orangnya, tapi hartanya. Kalau yang berkaitan dengan jiwa hanya zakat fitrah. Ya 3 kilo beras itu. Dan ini harus yang dikeluarkan beras, bukan harta. Nampak? Nggak boleh dikimah, dikeluarkan kimahnya. Karena yang harta-harta ada sendiri. Nah ini berlaku bagi orang yang miskin, orang yang kaya, budak, orang yang merdeka. Ini zakat fitrah ini. Dan ini dikeluarkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Khusus ini, kalau yang yang 5 itu nanti berkaitan dengan haul 1 tahun, berlewat 1 tahun dan mencapai nisab. Itu ada pembahasannya sendiri. Mungkin materinya itu nanti ya bagus ya, tentang zakat ya, ya enggak? Atau sudah dibahas di sini? Sudah ya? Hah? Udah lama banget. Mungkin? Hah? Iya. Iya. Dikasih uang secara hukum asal Pak, nggak usah dialihkan. Tinggal dia nanti yang alihkan kemana. Bapak mengeluarkan harta nggak usah dialihkan lagi ke yang lain. Iya, karena Bapak mengeluarkan uang. Dalam artian kalau Bapak seorang peternak kambing Bapak keluarkan, nggak usah keluarkan uang. Entah nanti dia jual kambingnya atau dia makan kambingnya, terserah urusan dia. Sama halnya kita mengeluarkan zakat beras. Nanti si fakir miskinnya mau jual lagi berasnya, mau makan, mau sedekahkan, terserah dia, urusan dia. Jelasnya kita lepas tanggung jawab sudah. Iya, jadi emas nanti ini dikiaskan dengan uang alat tukar saat ini, yaitu uang kertas itu. 85 gram emas dikali harga emas 24 karat Pak. Kalau sekiranya di pasar harga emas 24 karat 1 gram, 1 gramnya itu 1 juta, maka dikali 85 berarti 85 juta. Ini nisab, batas awal start. Kalau lebih dari itu ya tinggal kalau ternyata di tengah jalan habis dimakan ya nggak ada zakat sampai masih ada nisab ini. Nah demikian Pak, waktu sudah masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika.